Jangan kau percayakan masalah keuanganmu kepada Yesus, tapi kau nggak mempercayakan hidupmu kepada Yesus. Sesatlah. Yesus bukan babu Anda. Yesus Tuhan Anda. Bukan saja masalah yang kau percayakan kepada Dia. Lebih daripada itu, hidup kita percayakan kepada Dia. Tepuk tangan lebih keras lagi. Yes, hidup kita bukan penyakit kita yang kita percayakan kepada Dia. Kalau orang mempercayakan penyakitnya kepada Yesus, tapi hidupnya bukan, maka Yesus itu nggak ada ubahnya kayak dukun Anda anggap. Padahal Yesus Tuhan. Dia nggak tertarik dengan penyakitmu. Dia nggak tertarik dengan masalahmu. Dia tertarik kepada jiwamu. Ayo dong. Makanya banyak orang mempercayakan penyakitnya, mempercayakan ekonominya, hidupnya enggak, ya ke neraka. 9 orang sakit kusta mempercayakan kustanya kepada Yesus, tapi tidak mempercayakan hidupnya kepada Yesus. Ya binasalah Anda. Ini yang terjadi. Guru, anakku ini kubawa kepadamu. Karena anakku kerasukan roh jahat. Loh kau enggak kau bawa ke diriku, kepadaku kata tulis. Enggak. Siapa? Anakku. Kan anakku yang kerasukan roh jahat. Halo, Yesus itu menebus dosa. Kalau kerasukan roh jahat suruh pergi, dosa belum diampuni, kerasukan lagi nanti ini. Jangan minta pertolongan kepada Tuhan kalau enggak dimulai dengan pertobatan. Lihat ayat 18. Apa bahasa ini? Dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingkannya ke tanah, lalu mulutnya berbusa, giginya bergertakan dan tubuhnya menjadi kejang. Tahu nggak kalimat berikutnya kalau Anda baca dalam bahasa aslinya, struktur kalimat dan makna kalimat. Aku sudah meminta kepada murid. Penekanannya apa? Aku minta tolong sama muridmu, nanti ku bayar. Kesannya, aku minta tolong, aku memerintah. Sombong banget Bapak ini. Banyak orang Kristen sombong. Suka mempercayakan penyakitnya, masalahnya. Tapi nggak suka mempersembahkan hidupnya. Kenapa Bapak Ibu anak muda dengar baik? Kenapa kita capek nggak capek? Ngantuk nggak ngantuk? Sehat kurang sehat? Konflik tidak konflik dalam rumah tangga? Tetap kita disiplin baca Alkitab tiap hari. Dengar baik-baik. Disiplin baca Alkitab tiap hari. Karena kita mempercayakan hidup kita kepada Yesus. Kenapa ada orang khotbah, penyembahan, suka ke gereja, percaya Yesus menyembuhkan, nggak baca Alkitab tiap hari? Kalau Anda tidak disiplin baca Alkitab tiap hari, Anda tidak mempercayakan hidupmu kepada Yesus. Anda suka mempercayakan masalahmu kepada Yesus, tapi hidupmu enggak. Jahat, keji, jahat, keji. Bertobatlah kita kalau enggak disiplin baca Alkitab. Catat baik-baik. Orang yang disiplin baca Alkitab, firman itu bermanfaat untuk mengajar, untuk menunjukkan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan mendidik kita dalam kebenaran, supaya ciri utama Kristen, hidup benar itu terjadi pada kita. Kok ada orang Kristen aktif pelayanan berzina? Kok ada orang Kristen singers, worship leaders masih hidup dalam homoseks, lesbian? Keji, dan keji. Karena mayoritas orang Kristen tidak memiliki hubungan yang disiplin dengan Tuhan. Sebagai bukti yang berbobot bahwa kita mempercayakan hidup kita kepada Dia. Bukan sekedar masalah kita pada Dia. Orang ini mempercayakan masalahnya, bukan hidupnya. Anakku ini kubawa kepadamu. Setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingkannya ke tanah. Lalu mulutnya berbusa, giginya berkertakan, dan tubuhnya menjadi kejang. Aku sudah meminta kepada murid-muridmu, supaya mereka mengusir roh itu. Tetapi mereka gak dapat. Nyinyir banget nih orang. Sombong banget nih orang. Dan Tuhan Yesus tahu. Maka sama-sama lihat ayat 19. Sama-sama baca Bapak Ibu. Sama-sama baca Bapak Ibu jemaat. 1, 2, ya. Maka kata Yesus kepada mereka.
Anda udah pada makan belum sih? Cara bacanya kok nggak lulus audisi nih. Yesus itu menegur dengan keras kepada mereka. Kau percaya membawa anakmu yang kerasukan roh jahat supaya kuusir? Kalau itu fokusnya, kau nggak percaya. Mayoritas orang Kristen percaya kepada Yesus bukan menurut pikiran Yesus, menurut pikiran kita. Salah satu tadi, kalau Anda malas baca Alkitab, Anda gak percaya menurut Yesus. Makanya orang yang percaya masalahnya bisa dijawab Tuhan. Orang yang percaya sakitnya bisa disembuhkan oleh Tuhan. Tetapi orang yang tidak mempercayakan hidupnya supaya berubah kelakuannya, ada ketelanan hidup. Tuhan bilang, hai kamu angkatan yang tidak percaya. Catat bebek. Orang yang percaya Yesus sanggup menyembuhkan tapi gak berubah kelakuannya, itu sama dengan tidak percaya menurut Yesus. Saya beriman sakit sembuh, itu bukan iman. Catat.